Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sedikit dulu sebelum kita besok masuk ke pengujian, yaitu tentang perancangan yang bagian akhir. Di perancangan ini kita belajar bagaimana merancang arsitektur kode program. Sekali lagi, saya bicarakan berkali-kali bahwa merancang perangkat lunak itu tidak hanya merancang UI dan UX, atau kalau kemarin kita sebutnya dengan desain interaksi, tapi juga merancang datanya, merancang arsitektur hardware-nya seperti apa, atau infrastrukturnya, bahkan sampai merancang kode program. Gunanya untuk apa sih sebetulnya? Kenapa kode program itu harus dirancang dulu dengan baik? Ya simpelnya pertanyaan berikutnya adalah kenapa Anda harus bikin algoritma dulu, baru Anda bisa bikin programnya. Kan sebetulnya algoritma nanti akan mempermudah Anda dalam mengimplementasikan si algoritma tersebut dalam suatu bahasa pemrograman. Beda halnya kalau Anda langsung mengimplementasi atau mengcoding apa yang ada di algoritma tersebut, maka tanpa algoritma berarti Anda itu juga akan melakukan dua hal dalam satu waktu, yaitu berpikir problem solving-nya, at the same time kamu harus translate ke bahasa pemrogramannya. Nah, saya ingin Anda lihat dulu buku yang saya bagikan yang dari Edward Yourdon. Saya tunjukkan satu halaman. Jadi, merancang kode atau merancang arsitektur kode program, kita harus bisa menilik kembali DFD yang sudah pernah Anda bangun, beserta spesifikasi proses. Karena DFD itu ada temannya, ada kamus data DFD dan ada spesifikasi proses. Kalau Anda lihat dengan baik, di sini ada 3 proses, yaitu receive order, ship books, dan collect payment. Anggap level 1 ini tidak ada breakdown-nya. Artinya cuma ada 3 proses sederhana seperti ini. Nah, gunanya kita merancang arsitektur kode program itu ngapain sih? Nah, per masing-masing lingkaran, per masing-masing proses yang ada di sini, berarti ada 3 proses dalam hal ini, itu harus kita bisa ceritakan apa yang terjadi di dalamnya. Kita translate satu bundaran atau satu lingkaran yang ada di DFD ini, itu menjadi berapa fungsi atau menjadi beberapa prosedur. Tentunya nanti akan ada sebuah prosedur namanya receive order. Karena kan satu modul yang mewakili si satu lingkaran ini. Tapi ketika kita misalkan berangkat dulu ke login deh. Login kan jauh lebih sederhana ya, ada satu bundaran namanya login. Ketika kita bicara login berarti nanti akan ada sebuah prosedur, kebayangnya di otak Anda, ada prosedur namanya login, parameternya adalah misalkan username dan password. Parameternya parameter input semuanya. Nah, di dalam si login tersebut, itu kan ceritanya ada banyak. Yang pertama berarti kita harus bisa menyediakan antarmuka untuk si pengguna kita menginput si username dan passwordnya. Itu yang pertama. Yang kedua, logika prosesnya adalah kita harus bisa mengkoneksikan modul tersebut ke database. Itu yang kedua. Buat apa dikoneksi ke database? Ya, data user kan dia di database. Kemudian yang ketiga, setelah kita punya koneksinya, kita akan menseleksi. Kita akan minta merequest data, tolong munculkan apakah ada username dan password yang sama dengan yang diinput oleh form input tadi. Yang ketiga, yang keempat, kalau ada, maka seperti apa? Kalau tidak ada, maka seperti apa? Kalau kita pahami dengan baik, minimal ada 4 cerita. Bisa lebih, tergantung Anda mau mendetilkan seperti apa. Nah, 4 cerita ini itu terlalu besar untuk ditampung dalam sebuah prosedur. Boleh nggak diselesaikan di satu prosedur aja, Pak, semuanya? Boleh. Tapi di dalam aturan arsitektur kode program, 4 hal di dalam satu modul itu besar. Aturannya adalah satu modul, satu task. Jadi kita harus bisa pastikan seperti itu. Satu modul, satu task. Modul itu prosedur atau function dalam hal procedural programming. Nggak usah bingung lagi. Bedanya prosedur atau function apa ya? Mangga ditilik kembali algoritmanya yang waktu itu. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah standar di dalam arsitektur kode program yang kita sebut dengan cohesion dan coupling.
yang kemarin saya minta Anda baca terlebih dahulu di paper yang saya berikan. Di mana coupling itu menyertakan hubungan antara satu modul dengan modul yang lain. Berarti kalau misalkan saya punya function A, di mana function A di dalamnya itu memanggil function B, maka kita bisa bilang bahwa A memiliki coupling terhadap B. Bisa dipahami sampai sini ya? Kemudian ada yang kita sebut dengan cohesion. Nah, cohesion ini tergantung Anda lagi procedural programming atau lagi object oriented programming, karena itu punya dua hal yang berbeda. Cohesion dalam procedural programming lebih menyatakan keterhubungan antar bagian di dalam satu modulnya. Apakah modul-modul tersebut mengerjakan hal yang sejenis atau tidak? Nah, di dalam aturan tersebut, dalam standar internasional disebutkan seorang perancang arsitektur kode program harus bisa membuat modul-modulnya itu high cohesion dan loose coupling. Artinya kita harus mengusahakan hal-hal yang sejenis itu ada di dalam satu modul, sementara coupling, hubungan antar modul itu kalau bisa dikurangi, jangan terlalu banyak. Kenapa pengaruhnya? Nanti Anda kan sebetulnya belajar di clean code dan design pattern ya, cuman ini saya kasih pengantarnya dulu gitu, supaya kalian bisa nanti merancang dengan lumayan baik di proseduralnya. Nanti cohesion coupling ada nggak di object oriented? Ya ada, tapi kita mandangnya secara kelas dan objek nantinya. Secara kelas dan metodenya, seperti itu. Nah, ketika kita mempunyai function A, di dalamnya memanggil function B, lalu ternyata di dalam function B memanggil lagi function C, ternyata function C-nya error, maka function B akan error, dan otomatis function A pun akan error. Itu kan aturan dalam programming seperti itu. Ketika kita memanggil orang, orangnya di sana error, ya error. Gitu. Kita juga ikut error, karena kita butuh orang tersebut. Intinya begitu. Nah, makanya kalau kita membuat arsitektur kode program, harus loose coupling, di mana kita harus bisa membuat hubungan antar modul itu menjadi tidak banyak atau tidak dalam. Dalam itu maksudnya kalau A ke B, B ke C, C ke D itu kan terlalu dalam levelnya. Jadi D itu yang paling subnya lah. D adalah sub dari C, C adalah sub dari B, B adalah sub dari A. Kebayang kalau misalnya seperti itu, D-nya error, ya berarti A-nya pun error. Ada 4 modul yang error dalam satu waktu. Tentunya ini akan mengurangi efisiensi kalian ketika kalian ingin mendebugging program kalian. Ini yang salah di mana ya? Yang salah ternyata di D. Padahal, misal kalian melihatnya B-nya nggak jalan-jalan, ini kok B-nya nggak jalan-jalan. Padahal ternyata B itu manggil C, C-nya manggil D. Ternyata D-nya yang error. Tentunya hal ini akan mengurangi efisiensi waktu dalam proses debugging, ataupun juga nanti kalau sudah masuk tahap testing, berarti dalam proses perbaikan si bug ataupun errornya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, cohesion-nya harus tinggi, high cohesion. Kenapa harus high cohesion? Ya tadi saya bilang, satu modul itu diharapkan hanya mengerjakan satu hal yang sejenis. Jangan sampai nanti ketika kita login, bikin prosedur login, di dalamnya juga ada perintah-perintah di mana kita harus mengkoneksikan dan memanggil data ke dalam database. Nah, itu juga akan jadi hal yang super besar. Kebayang nggak sih semua sintaks itu akan diketik di dalam login? Untuk semua login itu di dalam login. Satu baris error tentunya itu akan mempengaruhi kinerja dalam si modul loginnya tersebut. Nah, tentunya kan kalian juga pasti bertanya dong, langsung critical thinking lagi ya nih. Tiba-tiba kalian bertanya, Pak, tadi katanya nggak boleh dipecah-pecah, nggak boleh terlalu coupling, tapi cohesion-nya harus memastikan bahwa satu modulnya itu hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Ya tentunya bukan tidak boleh sama sekali coupling loh ya. Artinya di sini kita buat sedangkal mungkin level kedalaman si couplingnya, tapi tetap diizinkan coupling untuk menghindari kohesi yang harus tinggi tadi. Karena kan satu modul itu mengerjakan satu hal. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau kita ibaratkan di dalam DFD ini, misalkan yang satu ini receive order. Boleh kita punya prosedur namanya receive order. Karena kan nanti satu lingkaran yang di level paling bawah, hati-hati ya saya bilang satu lingkaran di level paling bawah, karena ini kan bukan level paling bawah sebetulnya ya, nanti ada, anggaplah ini level paling bawah nih, berarti kan satu lingkaran ini satu prosedur.
Receive order. Tentunya ketika kita berbicara receive order, ada banyak hal yang dilakukan di situ. Koneksi ke database, kemudian kita menginput data dulu, kemudian menginsert ke dalam database, lalu kita memview hasil dari database yang sudah diinsert oleh data tersebut, misalkan seperti itu. Itu ada 4 pekerjaan. Nah, boleh saja satu receive order dijadikan satu prosedur, tapi kalau terlalu besar dan kohesinya menjadi lebih kecil, otomatis kalau makin besar, banyak pekerjaan kohesinya makin kecil. Karena ingat sekali lagi, kohesinya harus tinggi, di mana kohesi menyatakan keterhubungan pekerjaan dalam satu buah modul. Nah, kalau kohesinya makin rendah, kita kan harus buat tinggi. Caranya gimana? Kita pecah. Nah, memecahnya boleh nggak? Boleh, coupling kan jadinya, tapi couplingnya dijaga kedalamannya. Nah, keseimbangan antara cohesion dan coupling ini yang akan membuat arsitektur kode program kalian menjadi lebih maintainable atau menjadi lebih mudah nantinya dipelihara. Itu sebetulnya inti dari perancangan arsitektur kode program. Jadi, di perancangan arsitektur kode program ini Anda ngapain? Bikin pseudocode, titik. Udah nggak boleh lagi flowchart, udah nggak boleh lagi hanya berupa natural language, tapi sudah harus dalam bentuk pseudocode. Supaya apa? Lebih terlihat ada berapa prosedur dan function yang Anda butuhkan, di dalam prosedur itu ada pekerjaan apa. Ingat, pseudocode itu tidak yang harus diajarkan oleh Bu Tati ataupun dosen algoritma Anda. Pseudocode itu ada banyak jenis. Anda jangan pakai kacamata kuda. Jadi silakan Anda lihat jenis-jenis pseudocode yang ada, selama kalian punya kitab suci yang mewakilinya, Anda pakai. Tapi kalau Anda nggak punya kitab sucinya, ya itu yang Anda harus cari dulu. Jangan sampai nanti Anda ngarang sendiri bentuk si pseudocode-nya. Itu sebetulnya inti dari pertemuan hari ini. Makanya saya minta hanya sekitar 10-30 menit. Selesai. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Anda. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tentang cohesion, coupling, dan seterusnya, mangga. Tugasnya tadi beberapa saya lihat itu hanya menyadur aja dari yang punyanya orang lain, tapi tidak memahami. Karena untuk level Anda yang belum S1, bahasanya harusnya sederhana. Tadi saya periksa malah bahasanya rumit. Ada satu kelompok yang saya rasa cukup baik, si tugasnya, nah itu lumayan bagus, tapi tetap masih menyatakan kalimat orang lain di dalam tugasnya. Ingat, di tugas yang saya berikan, kalau ada Turnitinnya, itu berarti Anda akan ditunjukkan similarity. Similarity artinya kemiripan tugas Anda dengan tugas-tugas yang sudah pernah ada lainnya di online. Nah, ini ada yang 48, berarti artinya sudah banyak tugas yang mencantumkan isi dari apa yang Anda ketik. Nilainya tentunya nggak akan besar. Karena kan saya minta tolong tuliskan pemahaman Anda pribadi, bukan tuliskan apa yang orang lain pahami, lalu Anda tuliskan kembali di sini. Enggak, yang saya minta pemahaman Anda pribadi. Kalimat yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya simple, bukan pemahaman siapa-siapa, tapi pemahaman saya sendiri ketika membaca cohesion dan coupling. Jadinya simple kan ngejelasinnya. Contohnya ya gampang, tadi kan sudah kasih contoh, misalkan kayak login tadi ada 4 pekerjaan. Bagaimana menjaganya ya, berarti kita harus jaga high cohesion dan loose coupling. Tidak boleh dalam satu modul itu mengerjakan semua hal, kalau lebih dari satu ya, kalau lebih dari satu pekerjaan, tapi juga ketika memecah harus memperhatikan agar kedalaman pemecahannya itu tidak berlevel sangat dalam. Itu aja intinya. Dan itu kata-katanya tidak ada di yang lain. Itu yang saya pahami. Dan saya sarankan Anda sudah harus mulai juga memahami ini dari segi programmingnya. Jadi kalau bisa Anda bikin sampel berupa ngodingnya. Supaya kalian bisa, oh ini adalah cohesion, ini adalah coupling, seperti itu. Beberapa orang terjebak di object-oriented programming. Itu belum ya, nanti object-oriented programming di RPL 2 semester depan. Di sini saya ingin hanya memperlihatkan si cohesion dan coupling dalam procedural programming. Itu aja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Semester ini Anda nggak nyampe ngoding. Jangan senang dulu ya, artinya Anda punya kelemahan dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya. Karena kalau angkatan-angkatan sebelumnya tugas besarnya nyampe ngoding. Angkatan Anda enggak. Nah, itu juga jadi kendala nantinya. Saya rasa
Kalau mau ada yang coba ngoding, saya sarankan silahkan. Karena kan ini sudah dalam tahap perancangan, artinya tinggal satu tahap lagi Anda bisa mengimplementasi. Kalau semester depan RPL 2 mau nggak mau harus sampai jadi perangkat lunaknya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, besok kita ketemu lagi. Sudah masuk ke bab pengujian. Silakan nanti Anda pelajari dulu slide yang sudah saya buka. Intinya apa, tidak perlu sampai sangat paham, karena nanti kan besok ada sesi khususnya. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan via LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.